Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian baik-baik saja ya. Berhubung saya hanya menggunakan video, saya harap kalian bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Tapi jika kalian kurang paham, ditanyakan saja lewat WA. Mengerti? Saya harap kalian mengerti. Di sini saya akan menjelaskan administrasi infrastruktur jaringan mengenal router. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan kembali materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan kemarin, di mana pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer sebagai network pengendali atau pengatur lalu lintas antar jaringan. Mikrotik didesain khusus untuk memudahkan berbagai keperluan jaringan komputer, seperti merancang dan juga membangun sebuah sistem jaringan komputer, baik itu skala kecil maupun skala besar. Ayo, sekarang kita masuk ke materi. Administrasi infrastruktur jaringan. Administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ mengenai router. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan, sehingga paket-paket data dapat hinggap dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat jaringan yang disebut router. Router merupakan sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang disebut routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol, dari stack protokol 7 lapis OSI. Routerboot adalah suatu jenis mikrotik yang menggunakan hardware untuk bisa menjalankan suatu mikrotik. Tetapi di dalam routerboot ini juga tersedia dan telah diinstal sistem operasi seperti halnya router OS. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam router. Yang pertama, router indoor. Dengan routerboot RB450 ini mempunyai 300 MHz atau CPU, 32 MB DDR-RAM, 64 MB NAND storage dengan router OS level 5 dalam kemasan kotak indoor yang ringkas dengan 5 buah port Ethernet 10/10, tidak bisa dipasang wireless card. Routerboot RB493 atau EDRS7130 CPU, 64 MB RAM, 64 MB NAND storage dengan router OS level 4 GF dalam kemasan kotak indoor yang ringkas dengan 9 buah port Ethernet 10/10 dan 1 buah wireless mini chip R52, sudah termasuk 1 buah adaptor 24 volt. Routerboot 750 adalah routerboot yang sangat mungil dan diperuntukkan bagi penggunaan SOHO. Memiliki 5 buah port Ethernet 10/10 dengan prosesor baru Adreno 400 MHz. Sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adapter 12 volt. Routerboot yang satu ini sering digunakan di sekolah-sekolah di SMK, termasuk di sekolah SMK 1 Tenggarau yang pernah saya sekolah SMKN 1 Tenggarau menggunakan routerboot ini karena sangat simpel
dan harganya pada zaman saya dulu 400.000. Dan tapi meskipun mahal, ini sangat berguna. Saya harap kalau kalian tidak mempunyainya, kalian bisa patungan untuk membelinya. Dan harganya cuma 400.000, kalian bisa berbagi masing-masing satu rubber empat orang. Jadi saya harap kalian bisa patungan untuk membeli ini, karena sangat berguna. Kelebihan dari rubber itu sendiri ada beberapa macam. Di sini saya akan jelaskan sedikit saja. Di antaranya simpel dibawa ke mana-mana, apalagi rubber 750. Mungkin bisa ditaruh di saku. Lisensi dijamin resmi. User friendly. Tidak butuh resource listrik yang tinggi. Tidak rentan kena HDD yang korup atau juga broadcaster karena bukan mengandalkan putaran piringan seperti hard disk. Bisa didapatkan banyak vendor jaringan karena Retroboot sudah populer dan mendunia. Garansi terjamin apabila terjadi kerusakan. Namun, Retroboot sendiri mempunyai kekurangan, di mana troubleshooting yang cukup sulit juga jika mengalami trouble yang cukup parah. Apabila komponen rusak, maka susah buat mengganti komponen tersebut. Lebih baiknya untuk membeli baru. Untuk sekelas Retroboot 750 terkadang suka hang akibat dari resource CPU yang penuh. Tidak membutuhkan device tambahan seperti monitor, cukup dengan bipnya saja pada saat booting terbitnya. Ini merupakan contoh hasil dari jika kalian memahami router dan mikrotik, kalian akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Sertifikat ini bertahan selama 3 tahun. Jika ingin memperpanjangnya, kalian harus mengikuti pelatihan itu kembali. Oke, di sini saya akan berikan kalian tugas. Semoga kalian bisa memahami tugas yang sudah saya tuliskan ini. Minggu depan saya harap kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk soft copy, kirim ke email atau WA saya. Cukup sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.